Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Peningkatan untuk Sistem Pengiriman Obat Transdermal, Tren dan Aplikasi Saat Ini, yang beranggotakan Nanda Nurpatia, 2 Sika Maulidiah, Indah Riesta, Murdalela, Nurul Nisa Elmawan, Ismi Trimulyawanti, Winda Rahmadini, Reka Sapitri, dan Anjis Narola Rati. Selanjutnya, ini adalah cuplikan dari jurnalnya. Jurnalnya dengan judul Strategi Peningkatan untuk Sistem Pengobatan Transdermal, Tren dan Aplikasi Saat Ini. Di sini ada penulisnya, lalu nama jurnalnya Drug Delivery and Translational Research. Lalu pada tahun Januari 2021, reviewnya untuk kelompok 3 pada tanggal 10 Desember 2021. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini. Inovasi dalam sistem penghantaran obat adalah strategi utama yang digunakan untuk meningkatkan ketersediaan hayati bahan aktif farmasi atau API. Sistem pengiriman oral tetap menjadi metode paling disukai untuk pemberian API karena manfaat yang ditawarkan, seperti variasi bentuk sediaan, kemudahan pemberian tanpa rasa sakit, kenyamanan, self-administration, tinggi keselamatan, dan kepatuhan pasien. Sistem pengiriman oral memiliki beberapa keterbatasan seperti stabilitas obat yang buruk di saluran pencernaan. Contohnya degradasi obat yang disebabkan oleh reaksi enzimatik atau paparan lingkungan asam di perut, kelarutan obat dalam cairan usus, dan permeabilitasnya melalui membran usus dapat bertindak sebagai langkah pembatas kecepatan dalam penyerapan obat, menyebabkan bioavailabilitas yang rendah. Oleh sebab itu, pemakaian injeksi intravena atau IV ditetapkan sebagai salah satu sistem pengiriman yang paling menjanjikan untuk obat-obatan berprotein karena dapat mencapai bioavailabilitas hingga 100%, dosis yang akurat dan penghindaran metabolisme hati. Namun, pemberian obat melalui intravena juga memiliki kekurangan seperti metode pengiriman yang invasif, menyebabkan rasa sakit, kepatuhan pasien yang rendah, dan pertimbangan pembuangan limbah benda tajam menambah biaya yang signifikan. Dengan tujuan untuk mengatasi beberapa kelemahan dalam pemberian obat, rute transdermal telah dieksplorasi sebagai rute prospektif lain untuk meningkatkan pengiriman obat peptida. Sistem penghantaran obat transdermal menggunakan kulit sebagai tempat pemberian obat. Dalam pemberian transdermal, obat akan diserap ke dalam sirkulasi sistemik melalui pembuluh darah di kulit dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu untuk mengatasi kelemahan terkait rute pengiriman lain seperti oral dan parenteral. Peneliti mengembangkan dan mengeksplorasi sistem pengiriman obat transdermal, terutama dalam memodifikasi stratum corneum untuk meningkatkan permeasi obat melalui kulit. Lalu ada metode penelitiannya. Metode dalam penelitian ini ada interaksi obat pembawa, vesikel, dan analognya, modifikasi sifat stratum corneum, metode yang digerakkan oleh energi, dan stratum corneum metode bypass, terutama teknologi microneedle.
Lalu ada hasil penelitian, kulit merupakan tempat potensial untuk absorpsi obat karena luas permukaan organ ini yang besar. Namun penyerapan obat melalui kulit harus melewati penghalang pertama yaitu stratum corneum. Umumnya penyerapan obat dari kulit melalui stratum corneum dapat dibedakan menjadi dua jalur, transepidermal dan transapendageal. Rute transepidermal dapat dibagi lagi menjadi dua jalur, yaitu transseluler dan interseluler. Dalam rute transseluler, obat berdifusi melalui sel stratum corneum selama proses absorpsi. Oleh karena itu, obat harus melewati membran yang terdiri dari lipid bilayar. Rute kedua adalah interseluler, di mana obat harus berdifusi melalui matriks lipid dari ruang interseluler dari keratinosit yang berada di stratum corneum. Rute interseluler adalah jalur dominan untuk absorpsi obat dan terutama bergantung pada keseimbangan spesifik molekul obat agar cukup larut dalam lemak dan air. Next. Selanjutnya, ada interaksi obat pembawa. Metode pertama yang dapat digunakan untuk meningkatkan penyerapan kulit adalah interaksi obat pembawa. Secara khusus, metode ini dibagi menjadi 4 teknik yang berbeda, pemilihan obat atau produk, pemasangan ion sistem eutetik, dan metode potensial kimia atau termodinamika. Strategi generasi kedua ditunjukkan untuk meningkatkan permeabilitas kulit dengan memodifikasi EC dan memberikan kekuatan pendorong tambahan ke seluruh kulit. Menggunakan metode yang menghindari kerusakan pada lapisan kulit yang lebih dalam pada bagian ini, metode pemasangan produk dan ion akan digunakan sebagai contoh interaksi obat atau pembawa. Lalu ada pendekatan atau teknik produk, yaitu melibatkan pengikatan bagian tidak aktif ke obat, menggunakan interaksi kovalen sehingga obat yang dimodifikasi obat induk lebih hidrofobik daripada bentuk aktif. Contoh obat yang menggunakan metode ini adalah stafudin, morfin, indomestat. Metode pemasangan ion yaitu untuk meningkatkan perembesan obat ke dalam kulit. Metode ini cocok untuk obat yang terionisasi karena tidak mudah diserap atau melalui melintasi stratum corneum SC. Contoh obat yang berhasil ditingkatkan menggunakan metode ini adalah nikotin, bisoprolol, risedron. Lalu ada selanjutnya. Lalu ada vesicle dan analognya. Pendekatan kedua untuk meningkatkan pengiriman dan obat transdermal adalah pemanfaatan vesicle dan analognya. Nanovesicle didefinisikan sebagai vesicle biliaris sferis berukuran nano yang terdiri dari lipid atau analog lainnya, seperti surfaktan. Beberapa nanovesicle yang digunakan untuk memfasilitasi pengiriman transdermal termasuk liposom, etosom, transfersom, niosom, dan fitosom. Berikut sistemik nanovesicle untuk sistem penghantaran transdermal. Yang pertama ada liposom. Komposisi dari liposom ini adalah fosfolipid dan kolesterol. Yang kedua, etosom. Komposisi dari etosom adalah fosfolipid dan etanol. Etanol ini berfungsi sebagai enhancer, yaitu
peningkat penetrasi obat sehingga obat dapat masuk ke dalam kulit. Yang ketiga, transfersom. Komposisi dari transfersom adalah fosfolipid dan surfaktan, rantai tunggal, dan non-spesifik. Yang keempat, niosom. Komposisi dari niosom adalah surfaktan spesifik, yaitu surfaktan non-ionik. Yang kelima, fitosom. Komposisi dari fitosom adalah fosfolipid dan kompleksasi ekstrak tanaman dari interaksi kovalen. Melalui fitosom, obat yang bersifat hidrofilik dapat dihantarkan ke bagian tengah dari nanovesikel ini. Obat-obat yang bersifat hidrofobik hanya akan sampai pada bagian ekor karena sifatnya nonpolar. Next. Selanjutnya, modifikasi sifat Stratum corneum dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas obat ke dalam kulit. Modifikasi SC juga dapat dicapai dengan menggunakan peningkatan permeasi kimia. Peningkatan kimia berfungsi dengan mengganggu lapisan ganda lipid SC, berinteraksi dengan protein atau memodifikasi koefisien partisi obat. Selanjutnya ada metode yang digerakkan oleh energi. Metode pengiriman transdermal yang digerakkan oleh energi atau bantuan listrik, menggunakan perangkat listrik untuk meningkatkan penyerapan obat ke dalam kulit. Selanjutnya adalah iontoforesis ya. Iontoforesis ini kebanyakan digunakan untuk absorpsi di kulit ya, dengan penggunaan obat yang berion. Biasanya teknologi ini sistem penghantaran obat ini digunakan dengan molekul yang netral. Terus dia juga termasuk yang elektrosmosis ya. Terus ada beberapa faktor yang menyebabkan dia bisa sistem penghantaran obatnya itu menggunakan iontoforesis. Contohnya tadi ada formulasinya, fisiologinya, dan fisiologi dalam pengaplikasiannya, fisikokimianya, karakteristik dari fisikokimianya, terus sama durasi dari pengaplikasiannya itu. Iontoforesis ini juga digunakan sistem penghantaran obat iontoforesis ini juga banyak digunakan untuk beberapa obat, misalnya digunakan dalam NSAID ya, atau non-steroid anti-inflammatory drugs, seperti contohnya ada ibuprofen, aspirin, indomethacin, almotriptan, granisetron, sodium nonifamid asetat, donepezil, dan insulin. Next. Dan yang selanjutnya adalah elektroforesis. Elektroforesis ini adalah suatu sistem penghantaran obat yang menggunakan elektroforasi yang berefek disebabkan oleh beberapa faktor ya. Contohnya ada faktor psikokimia dari obat itu, ada penggunaan voltase, terus ada tekanan dari puls terus elektroforesis ini digunakan pada transdermal secara in vitro. Absorpsinya oleh beberapa obat, termasuk misalnya itu digunakan oleh tetrakain, alniditan, insulin, fentanyl, timolol, dan kalsein. Contoh dari transdermal yang secara in vivo yang menggunakan elektroforasi itu telah dilaporkan pada beberapa jurnal, contohnya pada jurnal Blagus, yang menginvestigasi bahwa ada dari dextrorubicin itu menggunakan in vivo menggunakan elektroforesis tapi secara in vivo dengan menggunakan tikus. Next. Selanjutnya adalah skema dari sistem penghantaran sonoforesis. Jadi sonoforesis ini merupakan skema pengiriman obat transdermal dengan bantuan
ultrasound. Nah, jadi setelah pengaplikasian sonoforesis ini, molekul obatnya akan dikirim ke lapisan dermis. Kemudian pada sonoforesis ini menggunakan ultrasound pada frekuensi 20 kHz sampai 16 MHz untuk memodifikasi susunan dari lipid bilayer. Kemungkinan mekanisme yang terjadi dalam sonoforesis ini, pertama itu ada efek termal dan efek kavitasi. Nah, dengan menerapkan ultrasound, suhu kulit akan meningkat, menghasilkan difusisitas obat yang lebih tinggi ke dalam kulit. Nah, kemudian untuk mekanisme kavitasi mengacu pada pembentukan rongga dan gelembung di stratum corneum. Nah, ketika ultrasound ini ditetapkan, setelah ditetapkan mekanismenya itu dia akan menginduksi gelembung di sekitar area yang diaplikasi oleh transdermalnya ini. Nah, kemudian sistem penghantaran sonoforesis ini bergantung pada frekuensi, intensitas, dan mode dari ultrasoundnya. Nah, untuk beberapa jenis obat yang berhasil dimodifikasi dengan metode sonoforesis ini antara lain ada ketoprofen, kemudian ada fluosinolon asetonit, ada vancomycin, kemudian ada juga protein-protein seperti insulin, interferon, dan eritropoietin. Next. Kemudian ada metode modifikasi sternum corneum bypass. Nah, teknik bypass kulit ini termasuk ke dalam teknologi peningkatan generasi kedua, pengiriman transfolikular. Pengelupasan pita, pemotongan mikro, dan jarum mikro adalah contoh metode bypass kulit generasi ketiga. Kemudian ada lagi teknik tap strip, yaitu teknik untuk menghilangkan lapisan stratum corneum superficial dengan mengoleskan pita perekat pada permukaan kulit beberapa kali. Meskipun metode yang digunakan ini sederhana dan murah, tapi sistem ini reproduktivitasnya rendah dan tidak nyaman untuk pengaplikasiannya. Selanjutnya ada teknik microcisioning. Dalam teknik ini, stratum corneum dihilangkan secara bertahap menggunakan partikel aluminium oksida yang dimobilisasi dalam kecepatan yang dipercepat. Namun teknik ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti persiapannya membutuhkan waktu, kemudian adanya deposisi partikel di kulit, dan kemungkinan infeksi setelah aplikasi. Selanjutnya ini ada ilustrasi dari tap stripping dan microcisioning. Tap stripping ini menempelkan tap pada kulit sehingga kulit bagian stratum corneum terangkat dan menjadi lebih tipis. Microcisioning ini dengan cara memberikan lubang pada stratum corneum sehingga lapisan epidermis obat dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam lapisan dermis. Next. Jarum mikro atau microneedle. Microneedle adalah jarum berukuran mikron pada penyangga padat dengan ketinggian jarum berkisar antara 25 dan 2000 meter. Jarum berongga pertama yang terhubung ke ruang obat yang dapat dikontraksikan untuk sistem pengiriman obat intradermal. Microneedle telah banyak digunakan untuk meningkatkan pengiriman transdermal dari berbagai jenis obat. Microneedle mampu menembus SC kulit dan mencapai dermis tanpa melanggar ujung saraf dan pembuluh darah di lapisan dermal. Setelah pemberian, microneedle kurang menyakitkan dan lebih nyaman dibandingkan dengan hipodermik. Jarum mikro padat, microneedle pertama yang dikembangkan untuk meningkatkan penghantaran obat transdermal. Obat dilepaskan melalui difusi pasif dari formulasi obat dan meresap melalui saluran mikro ke dalam kulit. Pemilihan bahan dan metode pembuatan jarum microneedle dapat dibuat dari selain silikon. Bahan lain juga telah dieksplorasi untuk pembuatan microneedle. Microneedle dapat dibuat dari logam seperti titanium.
Pada tren saat ini dan aplikasi prospektif dari jarum mikro, manfaat menggabungkan mikroneedle dengan nanopartikel untuk pengiriman vaksin COVID-19. Pengembangan mikroneedle polimer fleksibel yang terbuat dari polimer alginat dan menggunakan mikroneedle ini sebagai kepala swab oropharyngeal biasa untuk meningkatkan efisiensi proses pengambilan sampel selama deteksi COVID-19. Mikroneedle juga telah digunakan untuk pengiriman agen kontrasepsi. Selain itu, mikroneedle juga telah diselidiki untuk pemantauan obat terapeutik dan biosensing. Nah, selanjutnya ini ada gambar dari sistem penghantaran obat menggunakan model mikroneedle. Pada gambar A itu mikroneedle-nya digunakan untuk memberikan lubang pada stratum corneum dan pada daerah tersebut ditempelkan pads yang berisikan obatnya. Selanjutnya pada gambar B, pada bagian bawah mikroneedle sudah berisikan bahan obat lalu dimasukkan ke dalam kulit. Dikeluarkan bahan obatnya dan dilepaskan mikroneedle-nya. Dan pada gambar C, bagian atas mikroneedle sudah berisikan bahan obat, lalu dimasukkan ke dalam kulit. Dikeluarkan bahan obatnya melewati bagian bawah jarum dan dilepaskan mikroneedle-nya. Selanjutnya pada gambar D, bagian bawah dari mikroneedle terbuat dari bahan yang mudah larut atau mudah terabsorpsi, dan juga terdapat bahan obatnya, lalu masukkan obat ke dalam kulit dan dilepaskan bagian atas mikroneedle. Tinggalkan bagian bawah mikroneedle bersamaan dengan obatnya. Yang terakhir pada gambar E, mikroneedle bersamaan dengan reservoir disuntikan ke dalam kulit. Obat di dalam reservoir berdifusi ke mikroneedle dan masuk ke dalam kulit. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu pemberian transdermal seperti kurang invasif, beberapa metode sepenuhnya non-invasif, kemudahan aplikasi dan administrasi, penghindaran metabolisme lintas pertama, tidak perlu tenaga ahli atau self-administration, dan potensi untuk pengurangan frekuensi pemberian. Kekurangannya, stabilitas obat yang buruk di saluran pencernaan dan tanduk pada metabolisme lintas pertama. Itu obat harus melewati stratum corneum. Terus yang kedua, ada kemungkinan degradasi obat yang disebabkan oleh reaksi enzimatik. Dan yang ketiga, ada paparan lingkungan asam lambung. Jadi kesimpulannya, sistem pengiriman transdermal telah dikembangkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang terkait dengan sediaan oral atau injeksi. Ada banyak strategi peningkatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem pengiriman transdermal. Teknologi pengiriman obat transdermal pasif telah digunakan di sebagian besar produk yang dipasarkan. Metode aktif dengan penusukan kulit di stratum corneum, yaitu MN, merupakan salah satu pendekatan untuk menjanjikan untuk pengiriman berbagai jenis obat yang juga dapat digunakan sebagai pemberian vaksin COVID-19. Pemberian kontrasepsi menunjukkan bahwa teknologi MN telah menjadi strategi prospektif untuk peningkatan sistem pengiriman transdermal. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.